Asalnya paiyaknya benar sembayang bermasker itu di berdua dua laki bini napanya. Maka kita disuruh belajar. Maka kata baginda Rasul, amalun qalilun bi ilmin khairun min amalin kasirin bil jahal. Amal yang sedikit tapi dengan ilmu itu lebih baik, lebih makesing maka ada ogina, lebih megalade na pahalana maka ada ogina dibandingkan banyak tapi kada ada ilmu. Ada juga Bugis. Orang Banja bulah rumah orang Bugis metehe langsung mau komentari orang Bugis. Weh, makasing lade boleh naye, mega lade boleh naye. Orang Banja kada tahu, kenapa aja Bugisnya hoti pulangnya. Degaga lawang, ujung Banja kada ada lawang kayak pemasok. Padahal maksudnya tuh mega lade boleh naye, umay gananya rumah nih. Makasing lade boleh naye bagusnya rumah nih. Degaga lawang kada ada lawan hebat bener. Uang Banjar kada tahu. Kada ada lawang jadi kayak pemasok. Nah dua ya kalau leh. Jadi sedikit-dikit kita bahasa tuh masih tahu. Padang Bugis sedikit-dikit bahasa Bugis, Padang Jawa alhamdulillah bisa dikit-dikit. Nah supaya jangan dibungulinya. Kayak orang Banjawan, orang Bugis, orang Banjarnya mah hadap ke belakang, orang Bugis mengayu. Inya mun Bugis tuh nyambat lano banyu pasang tuh leteng. Asal orang Banjar linteng. Maaf, bukan pas menyambat jembatan, maaf, menyambat titian tuh leteng. Jadi ini banyak pasang, pas di daratan tuh kan ada jembatan kayu tuh nah. Jadi orang Bugis nyoba Banjar mau ke belakang pang Bugis mayo nyamit sini ada melihat di hadapan jembatan. Jadi orang Bugis pak leteng asal orang Banjar linteng napang pasang nih. Sekali melidak kan apa ikan kadua padah jangan orang Banjar sudah aku bilang tadi leteng kau bilang bukan leteng pasang. Jamaah ibu-ibu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Jadi maulid Nabi intinya adalah tidak lain adalah menceritakan kehidupan baginda Rasul dan di dalamnya banyak salawat. Bukankah tadi jaulun khutbah tanpa ada salawat tidak sah. Bahkan tahiyat awal tidak dibaca salawat cuman sampai batas wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak dibaca Allahumma sholli ala Muhammad, maka disunatkan sujud sahwi. Tahiyat akhir tidak dibaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka batal tahiyatnya, batal sembahyangnya. Jangan dianggap enteng masalah salawat. Padahal cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apabila kita membaca kunut tidak dibaca salawat kepada baginda Rasul sampai cuman astaghfiruka wa atubu ilaik Allahu akbar, disunatkan sujud sahwi. Kenapa? Meninggalkan salawat. Makanya buaya menumpat sembahyang nang subuh bagaimana jangan amin aja di pangkal sampai ujung. Dia tetangga sebelah napa pian maka ada pangkal sampai ujung amin aja pada juga bebayang lagi dia. Itu yang disunatkan diaminkan imam satu kalau di jamaknya. Apabila dia tidak menjamak dosa diaminkan rugi kita. Allah mahdini fi man hadait kita baca dua atau di jamak tapi kada jelas bunyinya. Jangan di belakang kakak-kakak. Jadi imam belajar jadi kakak anak-anak lamun kena alim-alim tolak ke kampung, jangan asal yang digawil jadi imam. Yang berhak jadi imam di tempat itu adalah siapa? Imam yang sudah ditunjuk. Walaupun kita pendatang mungkin secara zahirnya alim pada orang tahu siapa yang ditunjuk hidin jadi imam. Ini kada ke kampung orang pantang bener digawil kayak tabuan. Uang cuman basa-basi nah langsung lah. Walaupun kita hebat secara zahirnya siapa sih itu hidin itu mungkin kada nyaman lain mau ditarik ayo nah ini kada cuman nah sama tuh kita ke pasar melihat kawan ada di warung kada usah dirawa lalu aja nih kada minum kah ya. Ujian kaknya singgah ya ayo aja pas benar nih uang minta teh biasa sekalinya teh talong. Oh my
Kawan minta makan gambung cuman sebijinya apa martabak 3 kali mete kantong cukup 2 kali. Jadi kita kalau nengok orang sedang makan di warung jangan asal namun digawil aja. Orang tuh mungkin tak enak, kita yang punya perasaan. Ini macam tabuan pantang bener digawil nyangat langsung. Ada nangka itu tuh. Makanya Bu, mau ada orang di hadapan kawan kita lalu di hadapan rumah bapikul misalnya buah-buahan kada usah dirawat pupuk kada melihat. Ini kada jangan masak pisang tuh jangan. Nang dirawat ini kada nyaman, pada udah liwat kada. Jangan barang mainnya jasa setengah sisa dalam hati takut aku nih. Tak usah ulun bepasan awan uang ulun dulu, karena ulun hidup tinggal awan pemerintahan ulun. Uja ulun, namun ada orang wae berbawa napa aja di hadapan rumah, ada usah dirawat. Mau hendak dirawat aja tapak saja orang aja, jangan nang dibawa. Ini kada buat pikul nang mangga kayaknya nah, aja banyak macamnya mangga toh. Maka udah taliwat, padahal tadi kada dah penyinggahan, tak paksa menyinggahan karena dirawat. Beristilah pulang merawat. Oh, banyak nangka nih. Jangan ditapang aku dakon. Aku ada ketujuh makan nangka. Ya Allah. Pas pulang nangka. Ramainya malam kita nah. Mudahan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Amin. Di zaman bahari ada seorang pemuda yang bengak luar biasa, macam. Makanya Bapak Ibu, khususnya nang toha-toha, dosa yang paling enggan Allah ampuni adalah dosa yang sekian tahun Allah tutupi. Orang kada tahu amun kita lagi anom itu suka menyambung hayam. Orang kada tahu amun kita bahari lagi anom suka berjudi. Orang kada tahu mau lagi anom kita ini mabuk. Maka kita jangan cerita kepada orang lain. Dosa yang paling enggan Allah ampuni adalah sekian tahun Allah tutup. Tidak tahu orang amun inya dulu manca lagi anom. Montongnya nama buka aibnya seorang. Melihat kekanakan mabuk. Kekanakan ini hanya setengah botol dia mabuk. Menaku bahari 2 botol belum apa-apa. Ketahuan bahwa inya ini lagi anom juga. Tak usah dibuka. Melihat kekanak menggandeng cewek, kekanak ini sebuting deh bangge. Saya ikong nan gandeng, aku balik kiri kanan. Ketahuan nanti. Bahkan menurang batakon suaka kampung agas, ada suaka. Wajib ditutup, kenapa? Menutup aib, sebjang menutup aib walaupun dosa tak jadi masalah, walaupun itu dusta tak jadi masalah. Ini kada dosa lagi kita bulan puasa nih. Khamsun yubtirna shaim, 5 macam yang menyebabkan pahala puasa hilang. Sah puasanya tapi dek gagal pahalana, maka dia ogina capuk maneng pahalana. Yang pertama al-kizbu, dusta. Jadi kalau masalah puasa itu yang paling mudah adalah menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Nyaman, kada makan, kada nginum, kada hubungan suami istri, kada muntah dengan sengaja, kada mengeluarkan mani dengan sengaja, kemudian tidak lagi ada datang nipas atau haid, bisa dijaga, bisa kita perhatikan. Tapi hal-hal yang membatalkan puasa ini ngalih. Pertama al-kizbu, dusta. Ini membalah pinang di depan rumah Jaka datang ada tetangga sebelah, jakawan, banyak pinang nih, abahnya hanya nuka abu di sebelah sana toh. Padahal uang mah antang, dusta tak? Ini puasa hilang, pahala puasa nih. Jujur aja kita kada usah berdusta, kenapa? Uang mah mandak na mobil di depan rumah, jakawan, mobil hanya nih, maklum lah, sawit mahal wah ini. Pada uang. Ya. Walaupun main-main orang kan percaya aja kan. Makanya jangan dusta, jangan diingot. Tapi tidak semua dusta itu tidak boleh. Ada dusta yang boleh. Contoh menyelamatkan seseorang. Ada orang di kapung pakai perang panjang masuk ke rumah kita.
Uang ketakut ada sanu kadede pada ada rumah kada pulih kita jujur tuh ada tiga tuh anak menyucok tuh. Wal ghibatu ghibah nih nah membelah pinang pulang di depan rumah aja kawan pinang surang kah ada tuh si anu tuh mantap tuh nang sebelah sana tuh Haji Adul lain Haji Adul sini maaf lain Haji Adul sini lain anu oh hidin leh hati-hatilah aku Arianto membelahkan pinangnya 2 bulan hanya dibayar upahannya berarti membuka aib uangannya tuh walaupun bujur teh hilang pahala puasa. Makanya kita belajar sebelum masuk bulan puasa nih jangan asal puasa aja. Orang menyambut bulan puasa sebelum ulang melanjutkan. Orang ketika menyambut bulan puasa terbagi dua. Yang pertama menyambut bulan puasa biasa-biasa be. Nak datang nak idak puasa maharung kada juga aku puasa. Yang kedua menyambut bulan puasa itu beban. Puasa tapi masih ada beban sangkal dan hati. Sayangnya Aika karena 2 bulan lagi puasa sawat ya anu rumah imbeh. Sayangnya Aika 2 bulan lagi anu bulan puasa datang sawat dan menyabit pulang niung. Berarti ada mangkal. Yang ketiga yang sangat istimewa. Menyambut bulan puasa seperti menyambut keluarga yang pergi haji pulang. Disambut dengan luar biasa. Sebelumnya rumah dibersihkan, makanan disediakan. Kenapa? Uitan hendak datang ibadah haji. Yang seperti inilah kata baginda Rasul, man fariha bidukhuli Ramadhan, barang siapa yang senang dengan masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah haramkan tubuhnya dari siksa api neraka. Tapi tadi senang bukan cuma sekadar senang, puasa juga. Makanya mohon maaf sekali, ulun mohon maaf. Barang siapa kata baginda Rasul 1 hari tidak puasa di bulan Ramadan tanpa halangan syar'i. Lain amun bibinian inya bisa datang bulan. Lain amun tolak kajawab menjemput anak di perjalanan tidak sanggup puasa boleh kada puasa kada diqadha. Lain orang gering kada kawa puasa boleh kada puasa karena kada sanggup kada diqadha. Lain orang tuha nang sudah tuha benar kada sanggup lagi puasa boleh kada puasa kena bayar fidyah. Tapi tanpa halangan syar'i 1 hari tidak puasa diqadhanya seumur hidup tidak sama kata baginda Rasul pahalanya dengan 1 hari di bulan puasa. Han hebatnya bulan puasa. Makanya ulun kalau memadahkan bibinian pian bibiniana kada usah memaksakan dia sembahyang tarawih apalagi bisa anak halus. Nih kada anak hanya nang setahun lebih udah nang memaksakan sembahyang tarawih dah usah di rumah aja. Bang, Bapak nanti malam aku sembahyang tarawih bang ya. Jangan. Ngapa bang? Anak kita kan baru setahun lebih. Kalau kau pergi siapa yang jaga? Abang lah yang jaga. Jangan abang bebang yang dapat pahala besar. Ndak lah juga aku dapat pahala besar. Pergi juga suaminya dapat pahala, istrinya dapat dosa. Di rumah aja laki jaga anak nah. Mayun anak sambil nonton surah hati seorang istri. Bahkan hanya pantin kena nih na noman nih. Di sini jujuran bapak pian. Ulun alhamdulillah bisi bini. Makanya ulunnya asalnya jangan tadi bukan di Pangkaduri lagi. Itu Kuala Tungkal. Pangkaduri itu 2 tahun yang lalu sudah ditinggalkan. Cuman setahun ulun masih majaun nih Tuhan hidin nih. Jadi 2021 ulun kada lagi. Pas penghabisan Desember 2020 masih hidup Pak Yai Ahmad Zemuri. Ulun minta izin awan hidin Pak Yai saya minta izin istirahat majang itu mintuan hidin. Nah di sana di Tanjung Harapan tuh masuk Tanjab Barat, ulun bagana di Tanjab Timurnya sungai itu batasnya dia masuk kita Pangkal Duri sebelah kiri Tanjab Timur Sabak, sebelah kanan itu Sungai Dualap masuk mana Tanjab Barat. Jadi ulun 2 tahun nih sudah kada setahun nih nang nyata kada lagi bagana di Pangkal Duri. Sudah pindah KTP pun pindah Tungkal. Jadi Pangkal Duri itu cuman kenangan masa lalu. Ulun alhamdulillah bin ulun tuh orangnya kada penyemburuan pian. Makanya pian awan laki jangan penyemburuan. Bin laki gue kayak itu jangan bini.
Asa sedikit sudah cemburu. Cemburu tuh bagus, tanda I love you my darling. Tapi jangan pulang terlalu benar terlalu. Ulun waktu masih bulak balik pangkal duri tungkal pangkal duri tatamu bibinya nang ulun uswah misi pengajian padanya menagur. Assalamualaikum Pak Ustad. Dari mana Pak Ustad? Mau kemana Pak Ustad? Singgah Pak Ustad. Bini ulun kada suah komentar. Atau bulik bang merawat tadi nang berapa tuh bang kada suah? Kenapa? Karena bini ulun tahu diri itulah resikonya punya suami idola. Mantap judulnya, salat adalah tiang agama. Inna awwala ma yunzaru bihi min amalil abdi yaumal qiyamah as-salat. Fa in wujidat tammatan qubilat minhu wasairu amali wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amali. Sesungguhnya yang permulaan sekali amal ibadah diperiksa, diperhitungkan, dihisap dari kemudian adalah sembahyang. Apabila sembahyangnya sempurna, maka diterimalah amal ibadah yang lain walaupun sedikit. Dan apabila dijumpai sembahyangnya kurang atau kada sama sekali, maka ditolaklah ibadah yang lain. Makanya mudahan kita dapat hidayah dan taufik, amin. Uja guru ijai, hidayah dan taufik itu biasa disambat itu beimbayan beiringan. Kenapa? Hidayah itu jahidin tahu itu suatu kebaikan, sedangkan taufik bisa melaksanakan kebaikan itu. Contoh, sembahyang adalah bagus, puasa adalah bagus, kita tahu itu, makanya kita dapat hidayah dan kita bisa melaksanakan sembahyang, bisa melaksanakan puasa. Ujahidin taufik ngarannya. Jadi hidayah dan taufik itu bagus, apalagi amun dalam rumah tangga, nang laki ngarannya taufik, nang bini hidayah, pas benar. Nyamuk mulai gentainya. Balong. Ini malam Jumat nih lah. Bepadah tuh malam Jumat. Malam Jumat jangan kada baca Yasin. Tapi Pak Ustadz yang di TV itu, yang di YouTube itu mengatakan tuh mau habis rapi itu mana ada dalil? Bukan tak ada dalil, dia tak ketemu dalil. Coba dalam kitab Tafsir Sawi juz yang ketiga halaman 317, man qara'a surata Yasin lailatal jumu'ati asbaha maghfuran lah. Barang siapa membaca surah Yasin malam Jumat, paginya Allah ampuni dosanya. Yang dimaksud dosa apa? Dosa kecil. Sebab dosa kecil bisa hilang dengan sebab baca sholawat. Dosa kecil bisa hilang dengan sebab ngaji, baca apa? Dosa kecil bisa hilang dengan sebab sedekah. Dosa kecil bisa hilang dengan amaliyah yang lain. Adapun dosa besar tidak akan bisa hilang begitu saja tanpa taubat dan syaratnya taubat. Kalau itu dosa kepada Allah, 3 syaratnya: menyesal, berjanji, bercita-cita kada mengulangi, tambah kepada manusia, bolehkan barang yang diambil, atau minta halal, minta ridha, minta maaf amun kita mencaci makinya. Maka dosa kepada Allah itu lebih mudah cara taubatnya dibandingkan kita kepada manusia. Apabila kita punya dosa kepada Allah, tidak ada rasa malu kita mengakui kesalahan kita. Ya Allah, ulun kada suah puasa ya Allah. Bulan kayak tahu bulan Ramadan ulun nak puasa ya Allah, nyasal ulun ya Allah. Ada sopan mengaku. Tapi amun kita menabang pisang ada rasa sopan membawa. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa bawa pisang? Membulikakan pisang pian orang itu aku nang nabang. Nah, ada masa malu. Yang kedua, apabila kita dosa kepada Allah dimanapun tempatnya kita melakukan, dimanapun kita itu taubat, insya Allah Allah akan ampuni dosa kita asal syarat taubat kita laksanakan. Tapi kalau kepada manusia kita mengambil sendal orang Jambi, di sini kita minta ampun, ya Allah ampuni dosa saya karena saya mengambil sendal orang. Uja Allah aku ada mengampuni, berikan dosa sandal ke Jambi. Makanya kita hati-hati Bapak Ibu. Bertetangga bagus-bagus, malah tetangga tuh yang melangun kita kada usah. Tapi ini usah tuh menyakitkan hati, malah hapian sabar ganal pahalanya nih ngalah. Jangan dianggap enteng masalah anu nih Pak. Apa hubungan satu rahim? Amal ibadah yang paling cepat pahalanya sampai kepada Allah bukan salat, bukan puasa, bukan sedekah, tapi amal ibadah yang paling cepat sampai kepada Allah adalah menghubungkan hubungan silaturahim. Dosa yang paling cepat
turun azab ternyata adalah apa itu? Memutuskan hubungan silaturahim. Amun kada percaya itu Aceh. Pada di Aceh itu mayoritas penduduknya adalah Islam. Bahkan di Indonesia salah satu provinsi yang menggunakan sholat Islam hanya Aceh. Tapi kenapa Allah turunkan bala tsunami yang tidak pernah ada di provinsi lain? Sebelum terjadi tsunami, sesama Islam di situ bertimbakan antara abai awan jam. Ada tahun nak keluar masjid asal musuh timbang. Allah murka, datangkan tsunami habis. Akhirnya hanya berdamai. Berarti ada hikmahnya. Jadi kita kada usah bakal kalahian murah aja. Makanya mau laki bakal lahi itu ragak bawa masuk. Laki siapa Ustaz? Laki sungangai. Oh bang, abang jangan bakal lahi bang. Amun abang manang, abang masuk penjara. Amun abang kalah, aku janda bang. Bukan nyaman-nyaman janda. Dia berbingking pada kon orang hendak belaki. Kada berbingking, kada den hendak laki. Makanya Pak baik-baik kita awan bini ulun kalap menyampaikan kita dalam rumah tangga tuh baik-baik itu orang Arab. Orang Arab tuh bini cuma melayani kepada laki, basal bemasak, basal sapu, betatapas di hiaunya. Orang Indonesia jadi pembantu di sana. Makanya hukum di Indonesia ada harta guna gini ya loh Ustaz. Amun di Arab tuh ngalih nang harta guna gini. Kenapa? Nang begawi bojo boleh kabun laki, tapi ingatlah bahari nang membawa tampang bersampan siapa umpat manggini nang bini di hadapan. Yang laki gimana? Makanya bibinya itu senangan amun basic kabun pinak itu bibinya laki dua laki bini tulah kada nang bini dapat 5 karung, nang laki 3 karung cuman. Inya nang laki dapat setengah karung bemandak di punggungnya baru. Iya nah, laki siapa? Makanya kita awan bini baik-baik. Salah satu guru ulun ada memberi nasihat kalau ingin dalam rumah tangga bahagia at-ta'awun, saling tolong menolong. Bini sibuk mengurus anak ngalus, kita di dapur ulun biasa maaduk nah. Biasa kayak itu Pang. Masa semuaan dibebankan kepada ibu rumah tangga? Bukan nyaman-nyaman jadi ibu rumah tangga ya lah, Bo. Lakas menjawab. Ulun 3 bisi anak udah pokoknya sebulanan tuh asa bini ulun masih kada kawa betatapas ulun. Nih nang ketiga hanya setahun lebih. Pamulan ulun muntah. Apa nak kuning pun muntah. Isoknya alhamdulillah ulun kada muntah lagi. Kenapa? Ini anak dari ulun. Jadi anggap tahinya tahi ulun. Ini kada. Bini berjalan kayak ini masih aja bangkot banyok nah. Tiba beranak 3 hari. Ada usah uding jangan ding. Itu urusan aku, tanggung jawab aku. Ikan duduk aja situ. Nah, ini kada kasihan bini nah. Tulak pula mah cibuk banyok nah. Jangan bini nasib dapat laki kayaknya. Tak aku tahu, cak aku kawin atau kang ceramah tuh aja. Itu kang ceramah banyak aku aja kasuangan. Bantu jangan asal bisa salib saja yang bini. Ini banyak jasanya orang kita bujur bermasak macam-macam. Jadi mau ada salah sedikit ada pemamaian tinggalkan aja atau hendak dia menghadapi hampas dia 10 juta bermamai lagi nah. Ini meditasi Alhamdulillah ada lagi kita bibinyan kayak nang beri itu nang tahun 2021 rumah hampir semua halaman rumah hibak kawan tambang. Ada lagi nih alhamdulillah nah, tapi ada lagi nah. Ya, alhamdulillah ada 2 bagusnya, ada 2 kada bagusnya. Napa nang sajin belum ada musim kambang beri papagen bangun napa dulu nang hidupakan kompor ada laki. Nih kada dia bangun guring ke mana menuju ke rumbun menuju ke kambang nah menyiram. Dia laki nasib aku jadi laki yang kedua. Alhamdulillah ini kada lagi. Apalagi tuh nang beri itu napa aja bunga keladi. Wih disayang-sayang. Bahkan kelopot karena nang hidup di punggung nyoto. Wih disayang juga 50.000 mengambil hakun. Bunga janda bolong belasan juta. Aku kada janda bolong tuh. Aku daripada janda bolong bagus janda asli. Makanya baik-baik buai awan laki. Bu, kenapa perempuan kata begini
kanjeng Rasul, ittalaqtu fil jannati fara'aitu aksara ahliha al-fuqara wa talaqtu fin nari fawajadtu aksara ahliha al-aghniya wan nisa. Aku melihat di dalam surga, ternyata penghuninya paling banyak itu adalah siapa? Orang susah. Di dalam surga itu ternyata paling banyak orang susah, susah ekonomi, tapi alhamdulillah tidak susah, tidak miskin amal dan ilmu. Makanya malah pian kita susah, malah gawian laki kayak itu nah. Yang penting halal. Kita hidup di dunia ini sesusah-susahnya, semenderitanya, kapan batasnya? Seumur kita. Kalau kita diberikan oleh Allah susah, umur kita 80 tahun, paling 80 tahun. Tapi kalau kita masih taat kepada Allah, dimasukkan ke dalam surga, ada usah lawa-lawa sehari jadi yang dalam surga. Sebab sehari dalam surga sama dengan 1000 tahun di dunia. Nabi Adam dan Siti Hawa sempat tinggal dalam surga cuma setengah hari di sana. Berapa tahun kita di dunia? 500 tahun. Sebaliknya kalau kita hidup di dunia tidak pernah mengalami penderitaan, selalu bahagia, selalu happy and happy day, tapi tidak taat kepada Allah, dimasukkan ke dalam neraka, ada usaha lawas sehari jadi 1000 tahun. Ada sebanding kita hidup di dunia yang cuma 80 tahun bahagia tapi menderita. Naudzubillah. Biarlah kita susah, yang penting mudahan masuk surga, amin. Makanya ulun kerap menyampaikan di tempat lain, lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang subuh jangan ditinggal. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dalam hadis dijelaskan barang siapa lepas sembahyang subuh dia membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, seandainya siangnya dia meninggal dunia, insya Allah dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Barang siapa lepas sembahyang maghrib dia membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, seandainya malam itu dia meninggal dunia, insya Allah dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Kenapa 7 kali? Karena neraka tingkatannya ada 7. Kenapa kita membaca wirid Allahumma ajirni minan nar, bukan Allahumma adkhilni fil jannah? Sebab apabila masuk ke dalam surga belum tentu langsung masuk, jangan singgah dulu di neraka. Tapi kalau bebas dari api neraka pasti langsung masuk. Mudahan kita sebutan masuk surga, amin. Amin ya rabbal amin. Nabi Adam sudah bertakun awan Allah, ya Allah, dari 1000 keturunan saya ya Allah, berapa yang masuk surga? Nah Allah dengan diplomatis menjawab, wahai Nabi Adam, dari 1000 keturunan engkau yang masuk surga cuma 1. Nah 999 mana? Mudahan kita nang 1 tuh, amin. Amin ya rabbal. Maka itu yang datang acara Maulid Nabi Isa Mi'raj bukan ekonomi menengah ke atas, kebanyakan ekonomi menengah ke bawah. Nang ekonomi menengah ke atas daripada duduk sini bagus duduk. Ada nih Ustaz nggak nyopir mobil itu ada, mana ini di hadapan ini. Makanya jangan katuju jaulun awan bibinya membandingkan ke awan laki tetangga. Bang, ngapa? Berapa tahun kita sudah nikah bang? 15 tahun. Tetangga kita bang 3 tahun. Nengok bang tetangga kita, baru 3 tahun bang dia nikah. Nengok anu gelangnya macam ban sepeda besarnya bang. Gak usah membandingkan. Termasuk laki itu syukuri apa ada, jangan diganti-ganti, yang penting hidup. Salah paham tuh. Anda kan orang mati. Aja ulun tadi laki jangan diganti-ganti, syukuri apa ada, yang penting apa artinya mati? Bagus mah hidup. Salah paham tuh. Ya Allah biha, coba pada Ustaz dengan muka balon. Nanti ulun ini tadi ada salah alarmnya, ulun tuh sajin amun camah itu mesti 1 jam, itu 1 jam minimal. Tadi ulun berdiri 21.58 menit, 2 menit lagi kurang pada jam 11 itu 1 jam. Cuman ulun hendak menambah tergantung jamaah. Kira-kira amun ulun lebih 1 jam tahan lapian. Ulun lebih 1 jam sanggup lapian. Nah amun pian sanggup di sini tahan aman toh. Bisa dilanjutkan. Amun di sini tahan situ ada sanggup ya apa melanjutkan.
Cerita tadi belum selesai lagi nih, masalah kelebihan selawat. Yang anak muda nang macal tadi nih. Ini orang macal anak muda tadi, makanya ada apabila ada anak muda tobat, ya Allah, ada hadis Nabi. Idza mata shabbun ta'ibun Allah taala an adabi maqabiril muslimina 40 sanatan likaramati. Apabila ada pemuda taubat mati, nya anak ini macal anu masih kemudian inya taubat mati, maka Allah angkat di penghuni kubur, di mana hidin ini ditanam penghuni kubur itu 40 tahun diangkat siksa. Kenapa? Kemuliaan pemuda nang tobatnya. Inya amun kakanak tobat ngalih sikit amun tuha wajib aja pang ada lewas lagi. Amun anak muda best of the best. Makanya kakanakanlah ada usah kita nang indah nang bebunil sin banyak-banyak mana. Alahan pada kuitan dua cuman kanan sebuting kira betul lihat sini nah. Malah biasa-biasa aja. Rambut nang bebalang kuning, hijau, habang, pink kayak bom plato. Sokorin apa nang ada aja. Ini jadi ujian ustad tadi, ustad udah bela maksa membukakan hanang 2 tahun nang Arianto. Ulun masa biasa-biasa aja. Kalau memang misalnya itu belamak, ya itu mungkin dua kemungkinan. Yang angkatnya 2 kemungkinan tetap silakan ya kalau lah. Jamaah ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada kita. Karena anak muda tadi macal luar biasa. Nih sebelum ulun sambung nih lah. Ini lagi heboh-hebohnya di YouTube nih, di televisi gaya apa? Azan kada boleh dia penyaring-nyaringan. Wah. Nang kada be nyaring aja ngali suku bangun. Iyalah. Pada bagus jangan salah. Hakikatnya azan itu adalah panggilan Allah. Allah yang manggil. Cuman kaum nidale yang mano menyampaikan kayak ini lah, misalnya hidini bupati. Ujian Pak Bupati ini anu ahyar aku kada kawa anu hadis anu di sana tolong ikan mewakili lah. Nggih. Ini nah bacakan ya surat nih dari aku nih. Jadi ulun kira menyebut nah mewakili Bapak Bupati saya akan menyampaikan surat Pak Bupati. Jadi ulun membaca surat Bupati. Ini hakikatnya siapa nih Pak Bupati? Apalagi kekanakan ulun kalau menyampaikan tolong mulai wah ini belajar azan. Bah ada juga dipakai di masjid. Bukan masalah dipakai, minimal azan anak. Man ulidalahu mauludun fa azana fi uzunihil yumna wa aqama fi uzunihil yusra lam tadurhu umusibyan. Barang siapa mendapatkan anak baru lahir, azankan telinga kanan, qamatkan telinga kiri, insyaallah tidak akan dimudaratkan oleh umusibyan. Siapa itu umusibyan? Di sini ulama beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan umusibyan itu adalah bangsa jin yang suka mengganggu anak-anak. Ada yang memadahkan umusibyan itu adalah nama penyakit yang biasa ada pada anak-anak. Jadi kakak-anak belajar azan, maha kada bagus, jangan sawat nang tetangga. Awak bisa anak tetangga mazanakan. Dosa kita. Allah Akbar. Apalagi yang mau pakai masjid nah. Sebagian ulama memadahkan tukang azan gana pahalanya nang jadi imam. Sebagian ulama bepada ganal pahala tukang azan dibandingkan jadi imam. Jangan pulang nang jadi imam tersinggung, aku rampih jadi imam. 10 kelompok manusia kalau meninggal dunia tubuhnya Allah haramkan itu di dalam tanah, dimakan cacing tanah, dihancurkan oleh tanah. Salah satunya wal muazzin, orang nang katuju azan. Tuh. Jadi azan itu bukan cuma azan sembahyang, azan anak, apalagi terjadi kebakaran azan. Cuman jangan semuanya azan, siapa namang boy. Ini sebuah rumah kebakaran pada-padanya keliling azan. Hayya 'alas shalah. Sini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya datang pula Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis azan, habis saja rumah. Makanya je ulun kalau menyampaikan di wilayah situ nah sana tuh nah uja ulun kita nih berusaha ikhtiar dua hendak guring tuh baca bismillah 21 kali. Hikmah manfaatnya siapa yang membaca bismillah 21 kali, satu, Allah hindarkan dia dari kemalingan. Tapi pinang bakupik masukkan ke dalam rumah.
jangan di luar rumah pun. Oh ya tetangga napa pinang kadi masuk akan anu jauh Ustad mun kita baca bismillah karena aman kada kemalingan. Jangan-jangan pinang pian laki bisa hilang. Yang kedua terhindar dari kebakaran tapi gas dimatikan. Yang ketiga terhindar dari mati mendadak. Yang keempat terhindar dari gangguan jin berkat bismillahirrahmanirrahim. Amalkan mumpul anak baca naklah ini gede beberapa langsung lagi. Makanya bulah amun laki kita pangurukan kadosa cerita awan tetangga tuh dosa gua ini gede jak malam tadi kata guring napa banyak nyamuk aja kawan tetangga sebelah ada babi pikir kok ada napa ngalihaya abahnya tuh kayak napopong cancai bunyinya guring nah kayak pompong cancai ka laki beranai laki kita kamah-kamah maka dulu diterima nah bini juga jangan laki juga jangan mencintakan kejelekan. Tutup aib keluarga. Kalau perlu kekurangan kita jangan sampai orang lain tahu. Mintuhaan pun jangan tahu, abah mama jangan tahu, kita aja jangan tahu. Sebab apabila sudah berkeluarga berarti berani ambil risiko. Aduh usah lagi. Makanya anu nih lah. Andika kena anu lagi nih. Apanya nih gue nasihati. Kamu laki masih anu nih nah. Tapi bininya ada dejen nah. Lu ada sih kom berdua toh. Makanya lah amon bisa laki udah kena laki itu menjulungi kuitan hidin duit. Da usah sarik kewajiban anak lelaki walaupun udah berbini itu tetap tanggung jawab kepada kuitannya susah ingat memberi nafkah bini kada usah melarang ini kada mau bangga mana lagi jatah kok au jangan bini malam tadi aku kan menjulungi nang mama ku cuma duit ikan apanya semua aku julung makanya doa laki sekali lagi seorang perempuan setiap malam dia tahajud siang dia puasa Senin Kemis tapi dengan suami tidak reda Allah tidak akan reda dengan dia malahan wajib aja dilaksanakan tapi taat laki nah ulun kalau menyampaikan orang bibinian sebab kenapa bibinian itu paling banyak masuk neraka apa je Nabi wa qalatu finnari fawajatu aksar ahliha al-aghniya wa nisa aku melihat dalam surga aku jumpai paling banyak aku lihat dalam neraka aku jumpai paling banyak penghuninya adalah siapa itu orang sugih dan bibinian mudahan bibinian sini gak ada padahal masalah ibadah bibinian kada kalah wana lakian perempuan 3 hari kada puasa insya Allah dikadanya tapi lalakian sehari kada puasa insya Allah dikadanya di mana kekurangannya bibini pengajian paling banyak bibinya apabila ada satu kelurahan 15 itu RT hampir setiap RT ada kelompok bibinya malah sampai satu RT 2 lalakian paling-paling di masjid di Suralto ada ada kelompok nang yasin bila lakian ada cerita tapi bibini di mana salahnya li kasrati asyanihinna li azwajihinna karena bibini itu banyak ujian Nabi banyak durhaka awan laki jadi baik-baik awan laki juga baik-baik awan bini jangan pamamayan ini kada tabosok di pajipan membuang ke lantai oh jangan bini ubang jangan dibuang bangai ngalihin aku situ betatapas ikang anak timbay gua kan nangis senang bini hanya bisa anak tua udah kayaknya penyalikannya dulu aku belum bisa anak kalau sosok jadi ngasal aku jangan tahu aku kawin tukang ceramah itu aja untuk bahagia dalam rumah tangga jangan lihat kekurangannya tapi lihat kelebihannya jangan lihat kesalahannya lihat kebaikannya insya Allah kok sebab yang mengalami manusia ini ada salah ada baik ada kurang ada lebih jamaah bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah cerita tadi belum selesai 2 menit lagi 1 jam pemuda nang macal tadi nih padanya semua kampung madakan wih macalnya mati aja tuh
Rupanya mungkin kebanyakan nama dua akan mati juga orang tadi nih. Oleh karena waktu hidup dunia macal, meninggal dunia kada dikebumikan orang, kada dosang tibayungan pada sampah. Makanya pian apabila ada keluarga kita meninggal dunia karena corona aja, kada usah kita kasadeh. Amun bujuk-bujuk karena corona insya Allah mati syahid. Tapi Ustaz entah ditanam kayak apakah, dibungkus kayak apakah, dimandikan kayak apakah, ada jadi masalah. Memandikan jenazah, kemudian mengapa nih menyembelih kada menguburkan, itu kewajiban yang hidup bukan yang mati. Nang mati begitu SD selesai. Nang berdosa siapa? Nang hidup. Seandainya tidak dimandikan sekalipun, itu tidak jadi masalah dengan yang meninggal dunia. Walaupun kita lihat umay kasihannya, bisa saja ini nikmat dapat di sana. Kenapa? Nang memandiakan nang wajib bukan nang mati, tapi nang hidup. Nah sejam dah berbunyi nah. Makanya ulun kalau memadakan kita kemana-mana tolong bodoh, jangan cuma pakai masker, jaga jarak. Nah, apa lagi nih? Cuci tangan, bodoh. Kata Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, iza asabatka musibah wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsa. Wahai Nabi Musa, apabila menimpa kepada engkau suatu musibah apapun itu mobil musibah, tersinggul motor musibah, gugur di atas ke bawah musibah, menyabit nio karena kepala musibah, laki kawin pulang musibah lah, Bo. Masuk akan lagi musibah situ. Wa anta ala ghairi wudu'in, sedangkan engkau dalam keadaan tidak berwudu, kau jangan menyalahkan orang lain, tapi salahkan seorang. Kenapa? Maka kada berwudu. Jadi ternyata wudu itu menghalangi dari bala dan bencana. Bahkan dum ala taharah yus'alaika rizqu, selalulah jaga wudu dengan sebab selalu menjaga, insyaallah rezeki diluasakan. Bagawi baudu, kalaut baudu, mana aja baudu, mudahan dijaga oleh Allah dari bala penyakit. Nih jaga apa nih? Wudu. Kita hendak sembahyang hanya bodoh, pada guring aja bodoh. Anda imutahir kasaimil qaim. Walaupun hadisnya itu adalah hadisnya dhaif, boleh diamalkan. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci bodoh mendapatkan pahala seperti siangnya dia puasa, malamnya ibadah. Man nama ala udu'in fa adrakahul mautu fi tilkal lailati fa huwa 'inda Allahi syahid. Barang siapa yang tidur dalam keadaan bodoh, malam itu dia menjumpai kematian, maka dicatat di sisi Allah mati syahid. Nang penting dua laki bini hendak kelambu bodoh, masalah kena offside no way. Inilah yang kata ulama mazhab Syafi'i, wudu kada batal. Pian wudu hendak sembahyang bersentuhan dua laki bini batal. Hendak baca Quran kemudian wudu bersentuhan suami istri batal. Khusus wudu kada batal. Kan hendak guring hajatan. Mau kada kesian kita lelakian pian. Tak japai pipi bini wudu siden. Tak ikuti batis wudu. Tak gawil tangan wudu, jangan laki wudu taus nenek. Ini lelaki tadi nih ditimbai di padang sampah. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ada hambaku di kampung ana, kau ada hambaku di kampung anu, kau urus jenazahnya, mandikan, sholat dan tanam. Datanglah Nabi Musa pas itu, sekalinya jenazahnya ditimbai di tumpukan sampah. Ujian Nabi Musa, ini apa dihijakan nih? Kenapa diurus nih? Pantas dan wajar Nabi Musa dia seperti itu. Memang waktu hidup bengak iyalah dia situ. Nabi Musa yang tidak tahu rencana Allah bertakun, ya Allah, engkau menyuruh saya untuk menyelenggarakan jenazah ini, padahal di masyarakat yang dibenci oleh masyarakat. Bujur ujar Allah, ini orangnya macam, tapi pada suatu hari dia pernah membaca kitab Taurat, di situ ada tulisan Muhammad, kemudian dia membaca selawat sekali kepada Nabi Muhammad. Berkat membaca selawat kepada Nabi Muhammad, ku ampuni dosanya. Cuman tolong diingat, ini cuma sekedar cerita, jangan jadi pegangan. Karena supaya ada salawat saja, masa ada salawat saja. Kenapa? Itu pang zaman Nabi sekali baca salawat masuk surga. Itu zaman Nabi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.